Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nantaziru Ustadz Abdi Rokib. Wa kadzalika uridu an atlub musaadah min Pak Nahrawi ya. Hunaka maujud. Pak Nahrawi. Arju an tubayyin qalilan anil fi'il. Fi'il madhi am fi'il mudhari wa kadzalika fi'il amar. Walakin nubayyin qalilan wa qalilan. Summa nudkhil ilal jumlah. Pak Nahrawi bisa didengar? Mohon maaf, saya sedang di perjalanan. Minta bantuan sebelum Ustadz Abdur Rokib masuk, bisa dibantu teman-teman dijelaskan tentang kata kerja. Kemudian silahkan dipilih apakah fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, dan dicoba memasukkan ke dalam kalimat ya. Nah, kemudian nanti kalau Ustadz Abdur Rokib tidak bisa masuk ke dalam Zoom, mungkin dicukupkan 30 menit, dilanjutkan tugas saja, membuat contoh kalimat masing-masing menggunakan kata kerja. Pilih fi'il kata kerja, fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amar. Mudah-mudahan bisa ya Pak Nahrawi ya, dimengerti maksudnya ya. Jadi kalau Ustadz Abdur Rokib belum masuk, mungkin dicukupkan 30 menit saja. Teman-teman diberikan contoh, dijelaskan sekilas tentang fi'il atau kata kerja. Alhamdulillah kalau Ustadz Abdur Rokib sudah masuk, silakan dilanjutkan saja. Syukron, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss Isti. Ya, Pak. Ustadz Abdur Rokib sudah masuk ya? Ya. Sudah, baru masuk. Sudah, alhamdulillah. Langsung dimulai nih. Sudah Ustadz. Tadi Ustadz Mutakin sudah menjelaskan kalau misalnya hari ini belajar tentang kata kerja. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah. Hadzal usbu' nastamir fi ta'limin lughah al-arabiyyah. Pekan ini kita melanjutkan lagi rutinitas pekanan untuk belajar bahasa Arab, yang mana materi kita pada pekan kali ini adalah jumlah al-fi'liyah, yaitu susunan kata kerja, susunan kalimat kata kerja. Mungkin Ustadz Mutakin ini sudah banyak panjang lebar menjelaskan. Saya di sini mungkin ada sedikit yang untuk menambah dari apa-apa yang saya ketahui tentang jumlah fi'liyah. Kata kerja ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan. Di dalam susunan kata kerja ini, ada yang perlu kita ketahui, yaitu fi'il muta'addi dengan fi'lul lazim. Fi'lul lazim itu adalah setiap kata kerja yang dia tidak membutuhkan objek. Saya buat contohnya.
Nah, di sini sudah ada contohnya. Sakata yaskutu itu merupakan kata kerja yang lazim, yang tidak membutuhkan objek. Selanjutnya, dalam contohnya ini, yaskutu at-tilmizu. Murid itu diam. Jadi diam ini dia tidak membutuhkan objek. Berarti sudah jelas maksudnya di situ. Bahwasanya murid itu diam. Mungkin bisa diam mendengarkan pelajaran, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, dan lain sebagainya. Kalau fi'il muta'addi, dia fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, yaqra'u, yaktubu. Yaktubu kalau kita membuat dalam susunan kalimat, maka dia harus ada objeknya. Contohnya, yaktubu at-tilmizu ad-darsa. Kalau ad-darsanya kita hilangkan, maka dia tidak akan, belum jelas maksudnya dong. Apa yang belum jelas? Bahwasanya yang ditulis itu apa? Jadi setiap fi'il muta'addi tentu harus tahu, harus diketahui mana objeknya. Dan juga kalau di dalam susunan kalimat lebih bisa dipahami. Seorang murid menulis pelajaran. Kalau hanya menulis saja tentu apa yang ditulis. Jadi belum lengkap, belum utuh arti secara keseluruhan. Itu dari menurut maknanya. Fi'il menurut maknanya. Nah, yang sekarang kita pelajari bagaimana kita menyesuaikan kata kerja itu dengan domir-domir yang ada. Seperti huwa, hiya, huma, hum. Di sini kan cuma ada 6. Kita pelajari yang 6 ini saja dulu. Huwa, dia tetap kembali kepada asalnya. Seperti kataba. Asal daripada kataba itu ya tetap kataba. Maka dia itu berlaku untuk huwa. Yaitu untuk pelaku. Yaitu pihak ketiga. Masuk pihak ketiga ini kan ada orang yang berbicara, ada lawan bicara, dan ada yang dibicarakan. Umpamanya kan soal Ustadz Mutakin berbicara dengan Ana, membicarakan tentang Pak Habib. Nah, itu kan pihak ketiga. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu huwa. Nah, bagaimana kunci atau kaidahnya, rumusnya dalam bahasa, dalam menyesuaikan dalam pada kata kerja? Kalau huwa dia tidak berubah tadi. Kalau hiya ada perubahannya. Perubahannya di mana? Yaitu kita bandingkan dengan yang di atas. Kalau huwa kataba, kalau hiya menjadi katabat. Berarti ada ta'ut ta'nis di situ. Ta yang mati, ta'us sakinah. Itu kalau fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya dia sama dengan anta, taktubu. Nah, itu sudah rumusnya. Kalau hum untuk mereka, berarti hum untuk mereka, kuncinya ini, rumusnya adalah katabu, itu wawul jamaah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat di situ, ada waw sukun, disambung setelahnya ada huruf alif. Nah, itu dinamakan wawul jamaah. Untuk fi'il madi. Bagi al-ghaibun. Kalau dalam apa itu? Hum itu disebutkan al-ghaibun. Kalau huwa al-ghaib.
Kalau hiya al-ghaibah. Kalau hum al-ghaibun. Nah, jadi di situ. Selanjutnya anta. Kalau fi'il madinya ditambah dengan ta'un mutaharrikah. Coba lihat di situ ada ta'ul mutaharrikah, katabta. Itu namanya ta'u mutaharrikah. Kalau fi'il mudhari'nya taktubu. Nah, dia sama dengan rumusnya sama dengan hiya. Yang nomor 5, anti. Nah, anti kalau rumusnya itu memakai ta'ul mutaharrikah, tetapi barisnya di bawah. Katabti. Kataba berubah menjadi katabti. Itu fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya menjadi taktubina. Nah, apa rumusnya di sini? Kuncinya di sini yaitu yaul mukhatabah, taktubina. Ada ya yang sukun ditambah dengan nun. Nah, kalau fi'il amarnya menjadi, kalau anta tadi uktub, kalau anti menjadi uktubi. Nah, itu dinamakan yaul mukhatabah. Yang nomor 6, antum. Nah, antum ini untuk jamak. Nah, jamak untuk laki-laki. Katabatum. Nah, tambahannya di sini, perubahannya di sini adalah antum. Itu huruf terakhir, 2 terakhir. Dari antum, alif dan nunnya itu dihilang. Berarti kalau disambung dalam kata kerja fi'il madinya, tumnya itu diambil. Itu adalah kunci rumusnya untuk jamak laki-laki dalam fi'il madi. Kalau fi'il mudhari maka ada lagi wawul jamaah, pakai wawul jamaah lagi, taktubuna. Waw dengan nun, waw yang berbaris sukun ditambah dengan nun. Kalau fi'il amarnya uktubu. Nah, begitu. Mungkin di sini penjelasan saya. Ada yang mau bertanya? Ustaz, Lanjutkan. berarti setiap kata kerja mengikuti pola ini semua Ustaz ya? Betul, Bu. Menyesuaikan pola rumusnya ini. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan untuk Ustadz, ya. Afwan Ustadz mau tanya, Ya Bu. untuk yang kata perintah itu kan kalau kenapa kiroa jadi ikro, kenapa kataba jadi uktub, itu ada polanya atau gimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik Bu, jelaskan. Jadi dalam bahasa Arab ini namanya tasrif, memang ada polanya, memang ada rumusnya. Ini sudah merupakan kesepakatan dari para ulama nahwu, sorof ataupun bahasa Arab. Jadi mereka sudah bersepakat, memang itu adalah pola dan rumusnya. Memang perlu kita hafal. Jelas Bu? Ya, syukron Ustadz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Bapak-bapak, Ibu yang lain?
Ustadz, kalau misalkan kita masih berantakan, misalkan kita pakai huwa bukan pakai katabat, misalkan huwa katabat, itu orang Ya. Arab masih paham nggak Ustadz? Tetap paham, dia mengerti. Walaupun kita sesama Indonesia itu juga mengerti, kalau orang yang sudah mengerti bahasa Arab tetap bisa dipahami. Akan tetapi di situ agak sumbang terdengar, agak kedengaran asing. Jadi tidak lumrah didengar itu. Dia tetap paham. Mereka orang yang mengerti bahasa tetap paham. Baik Ustadz. Ya. Ada lagi yang lain? Membuat contoh kalimat, Ustadz. Oh, oke. Ayo, kita mulai buat contoh kalimat. Dari saya dulu atau langsung dari Bapak-Bapak Ibu semuanya? Dari Ustadz dulu aja, Ustadz. Dari saya dulu. Saya buat contoh dalam kalimat. Yanqati'u al-mataru. Hujan berhenti. Nah, ada lagi. Yanzilu al-mataru. Hujan turun. Itu contoh dari saya. Dibalik Cara Ustadz. Dibalik Ustadz. Kata kerja dulu baru boleh objek. juga dibalik, boleh juga. Yang saya gunakan ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyahnya berarti al-mataru yanzilu, boleh juga. Maksudnya bahasa Atau- Indonesia dulu, Ustadz, baru bahasa Arabnya. Oh, gitu. Saya ulangi lagi. Hujan turun. Yanzilu al-mataru. Yanzilu al-mataru. Yang kedua, yanqati'u al-mataru. Bahasa Indonesianya hujan berhenti. Yanqati'u al-mataru. Pakai ain. Ya, pakai ain. Yanqati'u al-mataru. Pak Zainal, Hujan berhenti. Pak Zainal mau coba. Ayo, fadhal Pak Zainal. Ana. Fadhal. Syukran. Al-ana uridu an akula ruz maqli. Sekarang saya ingin makan nasi goreng. Masya Allah. Tabarakallah ya Aba Zainal. Itu loh yang gini. Al-akhar. Jarib. Walahid takun arifan insyaallah. Coba dan perhatikan insyaallah kita bisa. Anak Ustaz. Nah, fadhal Pak Habib ya. Pak Nahrawi. Oh, Pak Nahrawi. Fadhal Pak. Usollis subha fil masjid. Saya sholat di masjid. Luar biasa. Sholat subuh. Coba Ustadz. Nah, dengan siapa nih Bu? Ibu siapa? Ibu Intan. Ibu Intan. Silakan Bu. Adrus ya. Al-an adrusu lughatil arabiyah. Sekarang saya belajar bahasa Arab. Luar biasa.
Assalamualaikum Ustadz. Coba Ustadz. Salam. Yakumul Ustadz. Ustadz itu sedang berdiri. Betul. Astaril kitab Ustadz, saya sedang memberi buku. Membeli. Membeli Astari. Ah. Membeli. Ya. Syukran. Betul. Afwan. Pak Febri. Tafadhol Pak Febri. Ya Ustaz. Ana oktobu kitab Ustaz. Saya sedang membaca. Ana oktobu kitab. Nah, itu fi'il amar jadinya, Pak. Masa Bapak nyuruh Bapak sendiri ana oktobu? Nah, yang benar ana aktubu. Ana aktubu ya. Aktubu. Aktubu kitab. Ustaz, jadi kalau tadi jadi aktubul kitab, terus kalau kiro jadi akroul Quran, misal bisa Ustaz? Ya, akroul Al-Quran. Ya, nggak perlu pakai ana lagi ya Ustaz ya? Hah? Nggak pakai ana lagi di depannya ya Ustaz? Oh, tidak mesti. Oh ya, syukur Ustaz. Ustadz mau tanya, kan tadi Bu Intan yang saya belajar bahasa Arab kan ana adrosu al-Arabiyah. Ya. Kalau pakai taklim bisa nggak? Ana taklim al-Arabiyah gitu. Dia kan taklim itu dia bukan bukan kata kerja. Taklim itu adalah masdar. Memang dari segi bahasa bisa juga. Makanya yang kita pelajari di sini kan kata kerja. Nah, berarti yang benar ana uridu at-ta'lima al-lughata al-arabiyah, begitu caranya. Kalau yang dipakai Ibu Intan tadi kan ana adrusu. Nah, saya belajar bahasa Arab. Ya, kalau yang pakai taklim tadi ana uridu at-ta'lima. At-ta'lima. Al-lughatal arabiyah. Atau lughatal arabiyah juga bisa. Soalnya kan kalau dalam bahasa Indonesia saya mau taklim gitu kan, bukan saya mau adrus. Lebih populer yang taklim gitu loh maksudnya. Taklim bukan kata kerja berarti ya Ustadz ya? Bukan. Memang untuk masdar kata asal ini kan belajar. Baik Ustadz. Ron. Ataya, hadir? Hadir Ustadz. Nah, fadhal. Ana ajlisu fi kursi. Sahih. Jayid. Ummu Eliana. Tafadhali ya Ummu Eliana. Alasan Ifan Ustaz. Uridu ta'aruf bisa ya Ustaz? Ummu Friska, halas? Ar-rukubu sayyaratun. Ulangi, Bu. Ar-rukubu sayyaratun. Saya mengendarai mobil. Oh, bukan arkubu, tetapi arkabu. Rokiba yarkabu. Nah, berarti yang benar kalau untuk saya arkabu itu kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya rokibtu. Gitu. Coba diulangi lagi, Bu. Ar-rukabu sayyaratun. Arkabu. Arkabu sayyaratun. As-sayyarata. As-sayyarata.
Nah, Arkabu as-sayyarata. sahih. Ummu Intan, Halas. Intan ada 2 Intan ini. Halas. Kholas Ustadz. Ibu Intan sedang dengan bayi, Ustaz. Afwan. Sedang urus bayi sebentar dulu, Ustaz. Pak Habib. Hadir Pak Habib. Pak Habib ya'tazir al-hudur. Lah Ustaz. La yujad ismu. Hah? Nggak ada Pak Habib. Tidak ada. Ya'tazir, berhalangan. Oh. Ya. Huwa ya'tazir al-hudur. Ya'tazara ya'taziru, artinya berhalangan. Oke. Saya Ustaz coba. Tunggu. Ana uridu azhab ila madrasah. Ana uridu azhab ila apa fi ya? Ilal madrasah. Ilal madrasah. Nah, baik Bu, saya koreksi sedikit sini Bu. Kalau menyambungkan 2 fi'il, 2 kata kerja, 2 fi'il mudhari, uridu dengan azhab. Maka kan ada 2 kata kerja itu. Maka kita harus menyambungnya dengan huruf an. Uridu an azhaba. Jadi saya ingin atau saya mau pergi ke madrasah. Nah, begitu Bu, kalau menyambung 2 kata kerja. An Ustadz, pakai an berarti kalau di bahasa Inggris itu kayak jadinya I want to ya kan, I want to go. Betul. Want sama go harus ada pemisah to-nya. Betul. Oke. Ana uridu an azhaba ila madrasah. Sahih. Jayyid. Syukran Ustaz. Afwan. Sekarang coba buat. Sebentar, Ustadz, sebentar. Saya jadi malah bertanya-tanya. Maaf ya Ustadz, jadi motong. Ya, tafadhali. Yang uridu itu berarti kan termasuk kata kerja. Iya. Agak rancu kalau apa ya ibaratnya? Kalau di bahasa Indonesia itu kata kerja saya akan itu kan kalau di bahasa Indonesia agak rancu karena kalau want kan jelas bahasa Inggris itu adalah kata kerja, tapi kalau akan kan bisa saja ketukar sama yang will, Ustaz. Will, ingin, akan ingin. Nah, kalau di bahasa Arab ingin itu apa? Sedangkan kan kalau ingin tidak boleh pakai an berarti. Will kan nggak mungkin itu, I will to sama betul. I want to kan nggak. Nah, kalau I will to kan salah. Kalau yang betul kan I want to. Nah, kalau dalam misalnya kalau konteks berpikirnya pakai bahasa Indonesia itu saya malah jadi agak bingung gitu. Akannya itu kan persis. Gini, apa dia tadi kan saya ingin atau saya mau. Kalau akan itu dalam bahasa Arabnya tuh pakai sa azhabu. Jadi di awal menambahkannya. Sama dengan kayak I want to jadi. Kan want-nya to, tapi kalau to-nya itu di depan. Kalau bahasa Arab dia di pertama kalinya. Sa azhabu. Nah, itu. Sa azhabu, saya akan itu sudah di situ. Tetapi kalau kita di dalam bahasa Arab mau menggabungkan 2 kata kerja seperti siapa tadi Bu Intan tadi, uridu an, artinya sama dengan sa'azhabu tadi. Tapi itu masih kata kerja.
Yang sa itu. Iya. Iya, masih kata kerja juga. Sa'azhabu. Itu saya akan. Sama artinya dengan uriduan. Itu sama. Cuman penggunaannya yang berbeda. Dia menggunakan ini, tapi maksudnya itu sama. Sa'azhabu atau uridu an ashab. Bukan Azhaba. Kalau yang lebih ringan, mengucapkannya pakai sa itu. Sebenarnya. Tapi tergantung orang juga sih. Udah berarti nanti aja lah Ustadz, pusing saya juga nanti campur-campur. Ustadz mau coba Ustadz. Tafadhali. Ibu siapa? Bu Intan Ustadz. Oh, Bu Intan. Ana akaltu tufahu isnani ahmar. Saya telah makan 2 buah apel merah. Nah, berarti yang kalau menggunakan cara menyusunnya, Bu. Akulu fakihatani alhamra'u. Gitu. Akulu fakihataini alhamra'u. Kalau saya telah makan, Ustadz. Nah, berarti akaltu. Akaltu fakihataini alhamra'u. Karena dia mu'annas, maka hamra, bukan ahmar lagi. Baik, Ustadz. Syukran. Ustadz tanya lagi ya. Tafadhali. Yang tadi kan awal-awal itu kayak kalau kata kerja itu kan ada kata kerja perintah, sedang atau akan dilakukan, dan lampau. Kan itu kalau di bahasa Arab kan berubah. Jadi kayak ada verb 1, verb 2, verb 3 kan. Nazoro, yang zuru, sama unzur. Nah, apakah tensesnya juga berubah? Kan kalau ini yang berubah itu kan adalah verb-nya, Ustadz. Tensesnya ada yang berubah juga nggak, Ustadz? Kalau dalam kalimat, misalnya tadi saya melihat, berarti kalau yang sekarang kan, kalau kata perintah itu kan unzur, langsung gitu aja, nggak usah pakai subjek juga nggak apa-apa. Atau harus pakai ana unzur? Oh, enggak. Kalau kata perintah itu kan, dia tidak berlaku untuk kita kan, memerintahkan orang. Berarti kan ada lawan bicara, ada apa? Dalam bahasa grammar bahasa Inggris itu kamu misalnya anta unzur gitu bisa. Anta unzur, tapi kalau tidak dipakai apa? Anta, dia sudah otomatis itu. Unzur berarti perintahnya untuk anta, you. Ya, misalnya untuk lawan bicara. Coba ya Ustaz, misalnya gini, anta unzur. Terus kalau yang pakai yang zur, anta yang zur tetap. Oh, tidak. Itu kalau untuk kata perintah dia baku tadi, Bu, pakai unzur itu tadi. Bukan, saya mau ngomong misalnya kamu sedang melihat. Oh. Jadi ya, berarti anta tanzuru. Anta tanzuru. Kalau yanzur untuk huwa tadi, Bu. Gitu. Berarti kalau yang kamu melihat tapi di lampau, anta nazorta. Anta nazorta. Berarti saya salah. Nggak paham ini, soalnya kalau yang yang sebentar Ustaz, saya share screen dulu. Yang ini loh, saya nggak paham yang atas sama bawah soalnya. Bentar. Nah, ini Ustaz, udah kelihatan belum? Kan ini kan nih. Pertama kan dijelasinnya kan
Kalau kata perintah, unzur. Ya. Kalau sedang akan dilakukan, yang zur. Kalau lampau, nazoro. Terus tiba-tiba nanti yang di bawah, saya bingung lagi. Ada gini huwa, hiya, yang kayak gini. Saya pikir sama atas bawah, ternyata beda ya Ustadz ya? Enggak. Dari, mohon maaf Bu, saya potong Bu ya. Ya. Jadi kan di sini kita bisa melihat apa? Kita lihat di sini tadi. Anta, kata beta. Jadi itu pun kata kuncinya tadi. Ini berlaku untuk kata kerja yang lainnya. Gitu. Kan ada rumusnya itu, polanya situ Bu. Anta, kata beta. Kalau itu kan fi'il madinya. Untuk apa? Past tense-nya. Ya. Kalau untuk present tense-nya, taktub. Nah, berarti itulah apanya? Polanya. Oh, ya. Uktub. Oh, ini yang ya. ini kan sudah ada. Iya, betul. Iya, paham. Saya salah paham berarti tadi. Iya benar. Maaf Ustaz. Iya. Berarti tinggal ngapal apa sih namanya bentuknya ya? Polanya, rumusnya. Polanya. Banyak ya Ustadz ya Allah, Masya Allah. Aduh. Makanya lebih gampang. Maaf Ustadz, ke unmute. Oh, sedang. Lebih gampang apa gimana Ustadz caranya? Memang lebih gampang bahasa Inggris daripada bahasa Arab sebenarnya kalau untuk hal seperti ini. Iya Ustadz, saya berpikirnya masih pakai bahasa Inggris, kemudian kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saya malah jadi pusing. Terus sekarang bahasa Arab tambah pusing. Tapi mungkin karena tadi ya yang seperti ditanyakan tadi sama teman-teman tadi, yang penting sebenarnya kalau masih berantakan Fob 1, Fob 2, dan Fob 3-nya pun asal ngerti aja, asal pokoknya asal ngomong aja yang pasti setidaknya pasti ngerti ya. Oh ya. Iya, ngerti. Cuman kalau dalam penulisan itu ya salah fatal Ibu. Oh iya, kalau saya kan nggak terlalu fokus ke penulisan Ustaz. Yang penting bisa ngomong dulu. Kan bertahap dulu kan. Iya Ustaz. Yang penting paham dulu saya. Betul. Oh benar. Berarti kalau tes TOEFL itu pantas sering misalnya unzur gitu aja ya berarti karena lihat gitu, read. Oke. Ustadz mau tanya, Afwan. Silakan Bu. Itu yang kata kerja di bawahnya, Deisti tolong scroll di bawah, Deisti. Itu ada masaka nomor 11, itu apa ya artinya Ustadz? Mana Mbak? 11? Mana? Di bawah. Lagi. Nah itu nomor 11 Ustadz. Masaka, yamsiku, imsik. Oh, pegang artinya. Oh, pegang. Pegang. Kalau nomor 14, kanasa itu apa Ustadz? Menyapu. Nomor 13-nya kotoa. Salah. Afwan Ustadz? Salah. Apa? Memotong. Kotoa memotong. Memotong. Nomor 7, masyato. Masyato. Menyisir. Bada'a Ustadz nomor 6. Memulai. Hadoro nomor 5. Hadir. Nomor 4, sona'a. Membuat. Dakhola nomor 1. Masuk. Oh. Syukran Ustadz. Afwan. Tanya Ustadz. Fadal. Untuk yang fi'il mudhari itu ada yang rumusnya AU, ada rumusnya IU di belakangnya, itu gimana bedanya Ustadz? Kayak yasma'u, yadribu, kenapa enggak yatrobu? Kalau saya jelaskan sekarang tapi enggak apa-apa. Ini agak mulai masuk ke nahwu sorob. Enggak apa-apa, saya jelaskan sedikit.
dia itu ada 6 macam, Pak. Ada fathu domin, ada yang fi'il mudhari'nya itu fathah, fa'ala yaf'ulu. Berarti kan ain fi'ilnya itu berbaris atas dengan berbaris dhammah. Fa'ala yaf'ulu, itu yang pertama. Kalau yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Ada rumusnya itu, Pak. Dia ada 6. Setelah itu ada lagi fa'ala yaf'alu. Ada lagi fa'ila yaf'alu. Ada lagi fa'ula yaf'ulu. Ada lagi fa'ila yaf'ilu. Ada 6, Pak. Jadi dia di sini ada yang mencakupi 6 itu. Kalau dakhala yadkhulu berarti dia masuk ke fathu domin. Fathu domin berarti fathah yang pertama, yang keduanya dhammah. Dakhala yadkhulu. Ini memang agak rumit. Susah menjelaskannya kalau di sini, Pak. Dia harus detail di papan tulis biar agak panjang menjelaskannya. Berarti yadribu itu dia sedang memukul. Kalau yadrobu artinya apa, Ustaz? Yadrobu. Apa, Pak? Kalau yadribu dia laki-laki sedang memukul. Kalau yadrobu, Nah, itu kalau salah barisannya tidak ada artinya, Pak. oh, nggak ada artinya. Yadribu. Berarti beda kata, beda rumus gitu saja. Misalnya beda rumus. Memang tuh lebih apa? Tasrif. Memang agak panjang prosesnya, agak apa, Pak? Yang fokus di sini saja dulu. Tapi umumnya AU semua, Ustaz, untuk yang fi'il mudhari'. Umumnya maksudnya banyaknya pakai yang AU belakangnya. Iya. Dengan AU tidak menentu ya, tapi yang lebih banyak itu AU. AU dengan IU. Itu yang lebih banyak. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Ada lagi pertanyaan? Dicerna dulu aja kali ya Ustadz ya. Ini banyak banget ternyata kata kerja ini. Ya. Afan Ustadz. Tafadhol Ahataya. Habib Ustadz. Oh, Pak Habib. Masya Allah. Apa tadi agak telat Ustadz? La ba'sa. Tadi Ani juga belum dengar apakah sudah dijelaskan apa belum terkait dengan perubahan dari kata kerja saat ketemu domir itu fi'il mudhari'nya yang hiya dengan anta itu bentuknya sama ya Ustaz. Jadi untuk membedakannya kita harus mencerna di artinya atau gimana Ustaz? Bukan di artinya mencernanya, Pak. Mencernanya di kata kuncinya yang jadi. Ada wawul jamaah yang saya jelaskan tadi. Berarti ini kuncinya. Hum dengan katabu. Nah, ada waw mati dengan alif. Nah, jadi itu yang kita cerna. Nah, artinya tidak otomatis sendiri akan ketahuan. Kan bisa dipahami. Terus misalkan ketika kita menuliskan itu, misalkan Ustadz, ini kan sudah ada rumusnya. Tapi dhomirnya masih kita tulis itu apa boleh apa gimana Ustadz? Boleh. Boleh ya? Tidak jadi masalah. Ya, berarti misalkan huwa yaktub atau dengan yaktub saja juga boleh gitu ya Ustadz? Boleh. Ustadz tanya, ya, kalau domirnya ditulis dia jadi jumlah ismiyah ya Ustadz ya? Jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah ismiyah. Oh, syukran Ustadz.
Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita buat, coba tolong scroll Bu ke apa? Yang bawah tadi. Nah, silakan buat dari kata kalimat dari kata kerja yang ada nih, yang 14 nih. Silakan mau yang mana? Kita mulai dari Pak Nahrawi, ya Aba Nahrawi. Udah Pak Nahrawi sama Pak Zainal izin keluar dari Zoom. Oh, iya ya. Ana Ustaz. Fadhal. Adkhulu fil masjid. Kelas Ustaz. Nah, syukran Bu. Ataya. Aina Ataya. Saya Ustaz. Fadhal bi'ita'il misal. Yang nomor 3 artinya apa Ustaz? Oh, nomor 3. Nomor 3. Rahima yarhamu artinya mengasihi atau menyayangi. Ataya, dengar? Dengar Ustaz. Kalau nomor 5 apa Ustaz? Nomor 5 hadir. Tafadhal Ataya. Ana yahduru fi fasli. Gini Ataya. Jadi menggunakan, harus tahu bagaimana kapan kita menggunakan yahduru. Itu kan huwa dengan ana, apa kata kuncinya, itu perlu dihafal. Berarti kalau ana berarti bukan yahduru lagi, tapi ahduru. Ya Ustaz. Coba diulangi lagi Ataya. Ana ahduru fi fasli. Fi fasli. Baik. Syukran. Afwan. Saya mau coba Ustaz. Fadali. Huwa yashrubu al-qahwa. Yashrabu. Oh, bukan yashrubu ya Ustaz. Bukan. Padahal kalau di sini pakai barisnya AUU. Kenapa bisa beda ya Ustaz? Atau memang untuk kata minum itu polanya jadi yashrobu gitu?
Nah, ini emang agak panjang sedikit kalau Bapak Bu saya jelaskan. Dan juga kalau di Zoom ini kurang tepat. Nanti agak susah nyambung. Dia ada 6 apa. Memang kaidahnya syariba yashrabu. Itu kalau untuk kata kerja yang ini kan. Oh, nggak ada pengelompokan kata kerja untuk memudahkan perubahannya itu ya Ustadz? Ya ada 6 ya, ada 6 apa macam. Yang pertama domah dengan kasroh. Yang pertama domah fathah dengan domah. Yang kedua fathah dengan kasroh. Yang ketiga fathah dengan fathah. Yang keempat fathah kasroh dengan fathah. Yang kelima domah dengan fathah. Yang ketiga, yang keenam fathah dengan fathah. Kasroh dengan kasroh. Itu 6 itu apanya? Rumusnya. Iya. Bisa dipahami, Bu? Sementara gini aja dulu Ustaz, mungkin untuk next-nya ya. Ustaz, coba Ustaz. Tafadhol. Siapa dulu? Saya. Ibu Umu Priska, tafadhali. Sudah, kalau saya Ustaz. Khalas. Ya. Ibu Intan Ustaz. Ya, coba ya Ustaz. Tafadhali. Asyrobu ma'an wa akulu ruzun. Ruzun apa ruzan ya Ustaz? Ruzan ya Ustaz. Ya. Saya minum air dan saya makan nasi. Luar biasa. Ummu Santi. Ana Ustaz Intan Ustaz. Oh, Intan. Tafadhali Ibu. Ana abda'a kata betul kitabun. Saya mulai membaca buku. Oke. Baik, Bu. Saya koreksi, Bu. Jadi kalau menggunakan abda'u, ana abda'u, kita batal, apa tadi? Ibu, saya mulai menulis pelajaran. Ya, menulis pelajaran saya. Nah, abda'u, kita batal darsi. Nah, di sini kita mensinkronkan antara phrase idopi dengan fi'il. Kan menulis pelajaran. Kan penulisan pelajaran. Itu kan maksud Ibu kan? Ya. Nah, penulisan pelajaran ini kan phrase idopi. Penulisan dengan pelajaran. Maka cara menggabungannya berarti abda'u kita batad darsi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Kita batatnya itu bukan jadi fi'il, Ustaz. Bukan fi'il. Tapi dia menggunakan masdar. Baik, Ustaz. Ustaz mau bertanya, yang contoh-contoh 1 sampai 14 ini, contohnya nomor 1 kan dakhola, ya dakhulu, udhul. Itu berarti kita pola menghafal kata lampau, kata asli Ustaz ya? Kata asli, kata sedang, dan kata perintah ya Ustaz? Ya, kata asli dengan kata kerja yang telah berlalu, fi'il madi kan. Ya dahulu untuk yang sedang, udhul berarti untuk kata perintah. Berarti kita tidak menghafal kata kerja seperti itu Ustaz?
Betul. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ustadz mau tanya. Silakan Bu. Yang tadi yang ada polanya yang 6 tadi bisa diulang lagi nggak Ustadz? Tadi terlalu cepat polanya yang fatah-fatah. Saya ulangi lagi. Jadi pola yang pertama itu dhammah fathah dengan dhammah. Fathah dengan dhammah contohnya di sini dakhala yadkhulu. Yang kedua fathah dengan kasroh. Contohnya di sini jalasa yajlisu. Nah, yang kedua fathah dengan fathah. Nah, yang ketiga di sini fathah dengan kasroh. Contohnya rohima yarhamu. Itu kasroh dengan fathah. Kalau fathah dengan fathah, yang keempat, contohnya di sini sona'a yasna'u. Yang kelima, contoh daripada dhammah dengan dhammah. Contohnya di sini, enggak ada, saya buat Bu. Contohnya di sini hasuna yahsunu. Kalau yang keenam yaitu fathah dengan fathah, kasroh dengan kasroh. Contohnya di sini enggak ada di sini Bu. Hasiba yahsibu. Jelas Bu? Yang pertama tadi apa? Fathah, domah ya Ustadz? Fathah dengan domah. Oh, fathah dengan domah. Contoh yang pertama tadi apa? Fathah dengan domah. Dakhala yadkhulu, itu contohnya Bu. Dakhala yadkhulu. Ya, kholas Ustadz, syukron. Mungkin nanti Ustadz bisa nulis di kertas terus difoto terus dikirim ke WhatsApp, gimana Ustadz? Boleh nggak? Yang 6 ya, biar saya tulis tadi itu. Ya. Saya kirim ke grup Bu. Iya, syukran Ustadz. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup mungkin Ustaz. Oh, baik. Kapan satu lagi Ustaz? Iya. Ini satu lagi. Tadi belum ini sih belum nyoba kalimat. Kalau misalkan kalimatnya gini benar nggak Ustaz? Fatimah taknusu atau biko. Betul. Fatimah sedang menyapu lantai, betul Ustaz ya? Betul. Terus yang tadi Ustadz yang Bu siapa tadi ya? Bu Rizka atau Bu Intan tadi ya yang bilang apa namanya abda'u kemudian kitaban ad-darsi ya Ustadz ya? Kitabat ad-darsi. Kitaban ad-darsi. Misalkan itu kita buatnya gini boleh nggak Ustadz? Abda'u an aktub ad-darsi boleh nggak Ustadz? Kalau mau menggabungkan dua itu boleh juga. Boleh juga Pak. Tapi caranya gini tadi, gabung abda'u an aktuba ad-darsa, bukan ad-darsi lagi karena posisinya di situ objek. Sebagai objek ya Ustadz ya. Tapi boleh ya an aktub. Jadi yang i'rabnya ya i'rab dari kata kerjanya sama objeknya itu jadi fathah gitu Ustadz. Iya, betul. Berarti intinya bahasa Arab ini harus banyak hafalan ya Ustadz ya? Karena banyak hafalan. Jamak taksir itu kan hafalan juga, kemudian ini wazannya juga banyak. Siap Ustadz.
Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Laqad adaina ta'liman lughah al-arabiyyah fi hadzal usbu' asa an yanfa'ana Allahu li wa lana wa asa an yaj'alana Allahu min ahli lughah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, Akhirul amin, ya kalam. Rabbal alamin. Astaghfirukum min jami'il khatawat wa astaghfirullahal azim min kulli dzanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.